Halo, Billy di sini. Kali ini gue langsung bahas aja ya soal rakitan komputer yang niatnya memotong budget supaya menghemat, tapi ujung-ujungnya membahayakan ya, atau merugikan pembeli atau user atau kalian sendiri yang bahkan mau ngerakit ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Bagian mana yang perakit komputer kadang-kadang cut yang sebenarnya itu jelek ya, merugikan pembeli atau bahkan yang kita ngerakit sendiri, dan kita nggak tahu kalau memotong harga di komponen tersebut tuh bakalan ngerusak sistem atau bahkan ya memperburuk atau bahkan ya nggak buat awet sistem tersebut yang kalian susah-susah rakit dan kalian susah-susah tabung ya uangnya. Oke, kalau gitu ya dari judul sih kelihatan ya kayaknya, atau buat nggak tahu deh, surprise mungkin. Tapi tentu aja jawabannya adalah mungkin kalian perakit komputer atau kalian tahu komputer. Jawabannya komponen yang sering di-cut adalah jawabannya adalah power supply. Ya, jadi power supply atau PSU ya, yang kalian biasa tahu, yang fungsinya untuk merubah listrik AC ke DC, AC/DC ya. Jadi supaya komputer kalian bisa hidup, atau itu basically jantung kalian ya, jantung komputer kalian gitu, PSU itu. Dan itu kadang-kadang sering banget sering banget dibuat atau apa ya, bisa disebut dipangkas di situ ya, biaya rakitan. Karena orang-orang kan nggak tahu ya, orang-orang awam apalagi terutama, atau bahkan kadang-kadang orang yang mau rakit dan udah tahu soal komputer pun kadang-kadang sih kadang-kadang juga agak salah ya menerka soal PSU itu. Jadi kenapa PSU itu kadang-kadang banyak di-cut oleh perakit komputer yang memang kerjanya ngerakit komputer? Alasannya karena satu, itu gampang banget di-cut ya. Antara PSU bagus dengan PSU abal-abal itu bisa, bisa 2 kali harganya ya, apa bahkan lebih ya. Misalkan PSU abal-abal sekian, PSU berkualitas yang entry level sekian, jadi bisa 4-5 kali lipat. Makanya itu signifikan banget di cut-nya ya. Mereka biasanya dapat keuntungan dari situ, atau mereka bisa ngerakit dengan harga murah dari situ ya. Ya, jadi kalau kalian perlu pahamin PSU abal-abal dengan PSU yang berkualitas entry level atau PSU berkualitas yang harga terjangkau, itu PSU abal-abal bisa 100 sampai 200 ribu. Kalau PSU entry level yang berkualitas bisa 400 sampai 600 ribu itu minimal. Jadi ya lumayan, ngekatnya tuh lumayan kan, bisa lumayan ngekat 200-300 ribu untuk DPSU aja kan. Dan sekali lagi gue nggak rekomendasikan ya kalian beli casing dan dapat PSU dan kalian bisa pasang PSU itu di sistem kalian ya. Karena PSU di case itu kualitasnya standar banget, jadi gue saranin sih enggak ya. Gue saranin jangan. Kalau kalian sayang dengan investasi kalian susah nabung-nabung rakitan kalian, terus kalian pakai PSU casing yang kalian seneng karena dapat gratis ya, tapi ujung-ujungnya itu membahayakan kalian atau membahayakan sistem kalian, jadi jangan ya. Jadi PSU abal-abal sebenarnya ada untungnya nggak sih? Ada mungkin ya. Gue bisa bilang ada sih. Ada keuntungannya, yaitu keuntungannya adalah mungkin di harga menarik, jadi orang langsung beli ya, spesifikasi sama, kelihatan dari luar spesifikasinya sama, jadi bentuknya sama, kabelnya sama, jadi ya gue beli aja lah ya, menghemat 2 kali lipatnya ini gitu kan.
apalagi mereka yang pemula nggak tahu banget, apalagi yang orang awam yang ada gue beli komputer yang gue serahin ke yang rakit atau ke tokonya, jadi mereka bisa seenaknya aja ngerakit dengan kualitas yang kadang-kadang bikin baik kita yang lihat rakitannya tuh kadang-kadang ini kenapa sih harus pakai PSU ini gitu. Ya, jadi PSU abal-abal itu bukan berarti nggak ada marketnya ya. Kalau gue sendiri ngerakit komputer, misalkan dikasih budget mepet banget, yang gue pangkas juga bakalan PSU ya. Tapi ada batasannya juga dong. Kapan gue ngasih PSU abal-abal, kapan gue ngasih PSU yang berkualitas. Misalkan range, kalau gue dari gue sendiri ya, kalau gue suruh ngerakitin orang atau gue ngejual barang gue itu range 2 juta, jadi komputernya aja ya, nggak sama peripheral, nggak sama monitor, nggak sama mouse, nggak sama keyboard, itu range 2 juta itu gue usahain 2 juta ke atas ya, jadi 3 juta ke bawah nih, 2,999 itu gue pasti usahakan PSU nya baru berkualitas ya. Usahakan PSU baru berkualitas, nggak apa-apa harganya 400, 500, 600, nggak apa-apa. Terus komponen sisanya itu bekas, it's okay lah ya, komponen bekas. Jadi PSU nya baru, komponen lainnya bekas, itu gue bakal rekomendasiin banget ke kalian yang mungkin mau rakit komputer dengan budget segitu ya, 2,999 di bawah 3 juta lah ya. Itu gue rekomendasiin banget kayak gitu ya, PSU baru, komponen lainnya second, dan SSD beli baru, itu aja mungkin. Itu bakalan ngebuat investasi kalian atau sistem kalian tuh aman dijalankan, karena satu, jantungnya bagus. Jadi walaupun misalkan badan kalian tua tapi jantung kalian bagus, tubuh kalian tuh enak gitu dipakai. Ya. Kalau dibuat lari, tentu aja mungkin dari luar katanya tua sama nggak efisien, tapi kalau dibuat lari sih oke kan jantung. Walaupun jantungnya kelas entry tapi berkualitas gitu, daripada jantungnya yang jantungnya besar kayak misalnya 1000 watt tapi abal-abal, itu bakalan ngancurin kita ya, bakal ngancurin tubuh kita gitu. Soalnya udah ada banyak, kalau kalian mungkin nggak ngikutin ya, mungkin kalian nggak tahu, mungkin bagi kalian yang para awam, udah banyak kasus power supply yang bermasalah, itu udah banyak banget. Kayak itu dari yang ringan sampai yang meledak, bahkan ya, sampai ngebuat rumah mati lampu, dan bahkan ngebuat komponen lain rusak gitu jadinya. Makanya jadinya PSU abal-abal itu nggak worth it. Misalkan tadi kalian udah susah-susah ngerakit 3 juta, ngerakit 3 juta, udah speknya udah bagus ya, udah i5, udah mau bagus, udah SSD bagus, udah ada VGA nya, bahkan udah VGA GTX ya, GTX. Terus kalian pasang PSU abal-abal, pasti dalam waktu tahun bisa aja PSU kalian begitu aja tanpa ada sebab, ya kan? Udah banyak kasus kayak gitu. Jadi setelah PSU meledak pasti yang lain kena, kayak motherboard. Kalau motherboard kena, bisa aja prosesor kena, VGA kena, RAM bisa kena juga, nanti SSD juga kena. Kalau meledak juga kalian bisa kena luka mungkin ya, jadi ruginya banyak gitu. Jadi itulah sebabnya gue rekomendasiin PSU entry level yang berkualitas, walaupun memang kelihatannya agak mahal ya, tapi mahal itu emang worth it kok. PSU berkualitas worth it banget. Jadi gue saranin banget bagi kalian yang merakit komputer atau bagi kalian perakit komputer, boleh kalau budgetnya mungkin kecil banget, kayak gue mau rakit gue mau rakit 2 juta ke bawah tapi gue mau rakit yang bagus gitu, boleh lah.
kalau bisa sih, kalau kalian bisa ya nemuin PSU bekas yang PSU bekas berkualitas, merek-merek berkualitas, tapi garansi setahun itu gue masih lebih worth it, lebih milih itu daripada baru ya. Kalau gue sendiri. Jadi kalau kenapa-napa masih ke cover garansi gitu. Kadang-kadang kalau PSU yang abal-abal tuh nggak ada garansinya nggak jelas juga. Ada garansi lifetime warranty, tapi waktu dicek di websitenya nggak ada. Bahkan vendornya pun udah nggak bikin produk itu, jadi percuma juga kasih lifetime warranty. PSU yang berkualitas juga, kenapa mereka berani ngasih garansi yang panjang kayak 3 tahun 5 tahun itu karena mereka percaya sama produk mereka sendiri ya. Nggak kayak PSU abal-abal yang ya mereka bisa bilang lifetime warranty tapi dicek di website nggak ada, proofnya aja nggak ada. Contohnya Dazumba. Kalau kalian buka ya, kalau kalian tahu power supply Dazumba, kalian bisa melihat ada tulisannya lifetime warranty, tapi kalau kalian buka websitenya Dazumba nggak ada produk power supply. Terus ngeklaimnya gimana coba? Oke, jadi itu ya. Ini gue kayak agak curhat tapi ya gitu ya. Jadi kalau saran gue ya buat perakit pemula atau buat yang kerja yang ngerakit, tolong banget kalau misalkan budgetnya 2 juta ke atas, bisa lah dapat entry level, jelasin ke orang itu kalau gini bisa diedukasi sedikit aja, mereka pasti ngerti kok. Jadi emang sih kalau misalkan budget anggaplah 2,5, 500.000 untuk PSU itu udah berapa lagi? Udah 1/5, 20% cuman buat PSU aja kan. Belum ada casing, belum ada motherboard, belum ada prosesor, belum ada VGA yang harganya lagi gila. Anggaplah kita teoretikal VGA harganya 1 juta, 1,5 juta, jadi sisa 1 juta kan. 2,5, 1 juta buat apa? Nyari casing nggak bisa. Anggaplah casing bekas 100.000, 1,6 masih sisa 900.000 untuk anggaplah SSD murah berkualitas 120 GB udah 240 atau 250.000 kan. 250.000 berarti 1,6, 1,850 masih ada 750 atau 650 ya. 650.000 buat beli apa coba? Buat beli untuk mobo, prosesor sama RAM. Emang agak mepet, cuman pasti bisa. Kalau kalian ikut saran gue ya itu PSU baru, SSD baru kayaknya pasti. Terus kalian cari di marketplace atau di teman kalian jual komputer bekas ya, dengan harga yang bisa kalian tawar dengan harga murah. Karena emang budget 2 juta tuh masih budget kalian harus rela pakai barang second ya. Tapi tentu aja barang secondnya harus berkualitas banget. Oke? Itu saran gue. Jadi minimal PSU yang gue rekomendasiin adalah di harga range sekitar adalah di 400 sampai 600 itu minimal ya. Jadi kalian punya duit 500, kalian sudah aman ya untuk PSU ya. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton ocehan gue. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian mau share dan patut di share, kalian bisa share ya. Kalau kalian mau berlangganan atau nggak mau ketinggalan video gue selanjutnya, kalian bisa subscribe ya. Terus maaf untuk suara mungkin masih gue masih bingung ya, karena ini lokasinya atau tempat tinggal gue yang baru pas depan banget rumah, pas banget depan jalan yang ramai ya sampai malam. Jadi gue masih agak kendala, agak dilema antara gue rekam ketika banyak cahaya tapi banyak suara kayak gini, atau malam hari yang cahayanya sedikit ya. Tapi tentu aja gue usahain upload sebisa gue ya, dan sesuai dengan jadwal tentunya. Oke, kalau gitu terima kasih, sampai ketemu lagi, dadah.